Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi Bitcoin Dominance dan juga Dogecoin teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate juga ya untuk Bitcoin udah cetak new ATH 75k dan tadi pagi itu udah hit 76k. Update Solana juga teman-teman ya. Solana tadi udah hit sekitar $190 ya kurang lebihnya. 189, 190. Kemudian kita lihat juga market udah beranjak dari neutral ke great ya. Fear and Index-nya berada di level 62. Kita lihat di coin market cap dan overall altcoin lumayan bertenaga ya teman-teman, naiknya gitu ya. Lumayan. Apalagi kita lihat nih untuk Ethereum-nya nih. Akhirnya dia outperform dari Bitcoin teman-teman. Ya. Outperform dari Bitcoin untuk terhadap Bitcoin ya. Kita lihat makanya pairing yang di bawah Ethereum maupun altcoin lainnya itu naiknya lebih bertenaga lagi hari ini gitu ya, karena hal ini. Nah mungkin besok akan saya bikinkan video karena kemarin ada yang nanya gimana nih proyeksi Ethereum gitu. Karena biasanya saya update Ethereum di hari Minggu, tapi kayaknya kemarin tuh kita fokus bahasin Bitcoin terus sama Moonpass Bitcoin gitu ya. Jadi besok kita akan bahas Ethereumnya seperti apa. Kemudian kita nggak melupakan juga ya news event yang penting. Nah nanti ada initial jobless claim sama year bond auction ya ini udah ya, sorry yang ini initial jobless claim jam setengah 9 malam. Kemudian subuhnya ini ada FOMC statement, Fed interest rate decision ya, sama press conference ini jam 2 subuh ya, jam 2 dini hari. Jadi bisa di prepare teman-teman untuk nanti malam dan nanti subuh ya untuk news eventnya. Dan di sini proyeksinya pun atau ekspektasinya dia turunin 0,25 lagi ya. Kemudian kita lihat untuk ETF flow-nya ya, ini ETF flow per 6 November ya. Di sini flow masuknya besar lagi nih setelah kita bisa lihat ya tanggal 1, tanggal 4 ini jualan ya teman-teman. Di sini tanggal 1, tanggal 4 jualan dan ya ini tanggal 6 udah mereka buyback lagi. Sorry, ini tanggal 5 juga masih aktif jualan nih ya. Ini tanggal 6 rebound yang lumayan signifikan by the way teman-teman untuk ETF flow-nya. Jadi memang untuk si Bitcoin saya masih yakin dan percaya untuk akan new ATH lagi sih ya, kalau kita lihat proyeksinya seperti ini. Dan ya balik lagi, BlackRock belum melakukan penjualan besar-besaran gitu ya. Jualannya kemarin kan kayak belasan, kemudian masih under 50 lah ya. Yang kita perlu antisipasi kalau memang dia udah melakukan penjualan di atas 200 teman-teman ya, di atas 200 million US dollar. Nah kita lihat dulu untuk Bitcoinnya gimana. So far tadi bikin tail candle sampai 76.400-an something dan closing di 75.500-an dolar ya. Jadi ini masih sama, targetnya belum berubah 77 sampai 80k ya. Either dia mendapatkan koreksi retracement atau dia cuma ranging aja di area sini sebelum dia next push di sekitar 90.000 dolar. Nah kalau secara daily sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Either memang dia dari area sini turun untuk mendapatkan retracement dulu teman-teman ya. Let's say turun mendapatkan retracement seperti ini untuk going up lagi, atau another case-nya adalah dari area sini dia push lagi nih, push higher lagi, kemudian baru di sini mulai ketahan bikin base gitu ya, create base, baru dia going up lagi ya. Ini adalah possibility yang menurut saya masih bisa terjadi di market. Either dia mendapatkan koreksi dulu ya, tes sampai 73 ribuan dolar before dia going up lagi, atau memang dia push higher lagi ya before ya, mungkin di sini di area sini dia ranging teman-teman ya, mulai tersideways sebelum dia lanjut naik lagi nih. Nah push lagi ke 90.000 dolar untuk si Bitcoin ya. Jadi gambarannya pun nggak terlalu rumit sebenarnya, karena kita bisa lihat momentumnya ini masih kencang banget ya, masih strong banget. Apalagi ya, adanya cut rate hopefully bisa menambah angin segar ke market. Maka 77 sampai 80k ini bukanlah angka yang mustahil untuk digapai ya dalam jangka ataupun di bulan ini teman-teman ya. Baru nanti mungkin next push-nya ke 90k ya. Kita lihat aja nanti apakah masih sempat di bulan ini atau malah di bulan depan baru ke achieve-nya itu ya. Tapi setidaknya ini dulu untuk outlook atau gambaran Bitcoin secara daily terkininya. Minimal kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam gimana ya. 4 jam sebenarnya ini adalah resist strong ya, 73.500 dolar. Sebelum di sini mendapatkan reject strong ya pada pergerakan 29 Oktober. Kemudian
Di sini juga ya pada 14 Maret 2024 akhirnya mampu di break and retest. Kita bisa lihat di sini. Nih ya, break and retest, bikin base dulu 1 2 3 candle time frame 4 jam, kemudian push higher lagi, teman-teman. Nah, sekarang baru adanya reject kecil. Sebenarnya time frame 4 jam juga so far masih bullish ya. Karena ya dia break and retest juga, sesimpel itu. Kemudian di sini adanya satu bull candle, maka baru kita melihat 2 red candle. Ya, penurunannya itu masih jauh lebih korektif dan kita mungkin bisa expect kalau memang penurunannya cuma korektif, ini masih bisa nge-push lagi. Ya, masuk ke 77.000, teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini closingnya nanti teman-teman lihat, wah, red candle-nya lumayan panjang. Ya, teman-teman bisa pantau sebenarnya time frame 4 jam di area sini. Ya, ini kan tahanan terakhirnya, sebelumnya juga resisten nih, ya. Waktu closing dan opening candle ini di 74.149 sampai 74.400 dolar. Karena momentumnya masih strong, mungkin tidak bisa diekspektasikan untuk dia koreksi terlalu dalam. Ya, bullish momentumnya itu masih strong. Kita bisa lihat aja dari sini nih. Time frame 1 jam jelas banget, ya. Di sini 1 2 3 bull candle dibalas dengan 1 2 3 4 5 6 7. Tuh. 7 ini pun baru melawan 2 candle bullish terakhir nih. Nih kalau saya highlight lagi ya masih baru di sini aja, teman-teman tuh. Ya. Belum gimana banget gitu. Jadi masih peluang untuk next move-nya itu masih bisa sebenarnya untuk si Bitcoin. Tapi untuk antisipasi sekali lagi, dia drop ya, teman-teman bisa pantau area bawah sini yang tadi saya mention nih. Ya. Nah, ini area atas berapa, bro? Di 75.000 sampai 75.240 dolar, ya. Untuk yang nanyain Bitcoin gimana nih progresnya gitu. Selama memang dia turunnya korektif kayak gini, masih possible untuk dia push lagi ke new ATH, teman-teman. Kemudian Bitcoin dominance-nya, nah ini yang bikin kita senyum-senyum, teman-teman, ya. Karena satu red candle besar muncul nih. Ya, kita lihat untuk Bitcoinnya ini sideway, ya, sideway, turunnya juga nggak dalam. Tapi kita bisa lihat Bitcoin dominance ini lumayan rejectnya, dan alokasi dananya tentu ke altcoin. That's why kenapa altcoin itu lebih bertenaga lagi, dan Ethereumnya juga kita bisa lihat ya outperform terhadap Bitcoinnya. Ini sekitar 1,27% loh. Ya, jadi untuk Bitcoin dominance tetap masih bisa lanjut naik gak? Masih. Ini ada EMA 21 time frame daily nih ya di 59,7%. Masih adanya peluang untuk dia going up lagi. Ya, ketika Bitcoin nanti nge-push lagi higher, mungkin mendekati 80k. Dan kita tetap aja pantauannya di 61,3%, teman-teman. Ya, jadi prepare untuk dia push higher lagi before mungkin adanya benar-benar rejection. Tapi kalau dari sini dia jebol udah turun lagi, ya udah bagus banget lah untuk altcoinnya, teman-teman. Itu tadi time frame daily ya. Doge gimana? Ya, Doge sebenarnya ini terakhir pembahasan juga ya, ada volume besar. Ini highest-nya pada bulan Maret ya di 0,22 something dolar, dan udah ke achieve lagi, udah ke testing lagi Doge ya, karena kita tahu juga Papa Doge ya, Elon Musk itu benar-benar mendukung ke Donald Trump. That's why kenapa ketika Trump menang ini Doge sih naiknya juga gila-gilaan juga gitu, teman-teman ya. Dan kalau teman-teman bisa pantau juga, ini 8 hari yang lalu saya bahas Doge. Kemudian nih 3 minggu yang lalu saya bahas Doge. Ada Doge lagi nggak? Kayaknya ada lagi deh. Doge lagi. Sebentar guys ya. Soalnya saya beberapa kali bahas Doge lumayan sering juga gitu. Ini AV ada bahas ya. Ya kurang lebih ya, ini Doge lagi tuh. Ya, jadi dalam sebulan kurang lebih 3-4 kali pembahasan Doge itu ada, teman-teman. Dia udah achieve target ya, terakhir kali memang dia udah break. Tapi akhirnya koreksi juga. Ya, keseret arus juga, teman-teman, koreksi tapi korektif sama seperti Bitcoin. Di situ juga saya mention ya, di sini ada beberapa golden ratio EMA 21 juga ya, di sekitar 0,148 dolar. Dia bisa bertahan dari situ untuk rebound kembali, dan ya so far sih proyeksinya masih sama, walaupun dia sempat bikin tail candle sampai retracement atau Fibo 0,6, tapi ya so far dia closing masih di range box warna orange ini untuk going up, bahkan lewatin target nih. Kan ini targetnya ya 0,198, 0,2 dolar gitu. Malah dia push higher lagi 0,22, baru adanya rejection gitu, teman-teman. Nah, kalau melihat kayak gini sebenarnya untuk si Dogecoin, teman-teman ya, karena bull momentumnya ini masih strong, walaupun dia bikin tail candle kayak gini, yang perlu kita lihat adalah
dia close di atas 0,227 dolar nih, batas atas ini. Nah, batas atas ini. Dimana ini menjadi high terakhir pada akhir Maret 2024. Kalau dia closing di atas ini, ya possible untuk ngejar next target lagi, bro, di sini. Nah, di sini. Ya. Ini di 0,317 sampai 0,35 dolar. Ini adalah proyeksi mungkin beberapa bulan ke depan, teman-teman. Saya nggak bilang besok, tapi beberapa bulan ke depan, at least minimal dia mampu ya closing di atas garis kuning plus juga next area target yang tadi sempat ada rejection. Ya, dia closing di atas ini dulu aja, baru next target di sini. Selama ini belum mampu di break, ya maka possible untuk koreksi dulu. Nah, yang nanyain gimana nih kalau si Doge koreksi dulu, kira-kira ke kisaran berapa? Kita bisa pantau ke hourly-nya dulu, teman-teman. Nah, hourly-nya pun kita bisa lihat ya di sini, satu bull candle besar, kemudian adanya koreksi, tapi ini sifatnya korektif banget, teman-teman. Dan kembali dia tes lagi ya di 0,2 something, udah adanya reject lagi. So mungkin kita bisa melihat kalau dari sini another rejection terjadi, kita bisa lihat si Doge time frame 4 jam testing terhadap MA21 ya, garis warna biru kembali before dia going up, teman-teman. Ya, kemudian kalau kita gunakan time frame yang lebih kecil untuk mencari areanya, ya so far sih dia masih ketahan ya di sini di MA21, tapi ya udah mulai korektif sih pergerakannya nih. Tuh, udah mulai korektif dalam sebuah channel. Jadi kalau dia breakdown, teman-teman bisa pantau dia turun dulu, dan pas banget nih kalau kita lihat time frame 1 jam di sini ada area demand. Nih, fresh demand belum dites, dan ya proyeksinya pun pas ya, jadi dia drop before dia going up. Ya. Ini di sekitar 0,1795 sampai 0,184 dolar. Ya, expect-nya di situ kalau memang dia breakdown, teman-teman. Tapi kalau misalkan going up, ya udah akan testing lagi ke high level sebelumnya 0,22 sampai 0,2277 dolar untuk si Dogecoin gitu ya. Tinggal di follow up aja sih sebenarnya untuk teman-teman yang mau beli atau masuk lagi, ya bisa nunggu bawah. Tapi kalau misalkan tetap masih punya posisi, ya tinggal di follow up aja, menunggu dia tes lagi sampai break. Ya kurang lebih gitu teman-teman untuk Doge dan juga Bitcoin Dominance ya, maupun juga untuk Bitcoinnya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa like, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.